Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 217. Uranus Bar adalah salah satu bar terbesar dan paling ramai di distrik Nancheng. Keseluruhan bangunan terbagi menjadi 9 lantai, masing-masing dengan tema berbeda, cukup untuk memenuhi kebutuhan semua jenis pecinta klub malam dan peminat khusus. Mencicit. Dengan suara rem yang keras, sebuah Mercedes-Benz hitam diparkir di luar Uranus Bar, dan pengemudinya adalah Heilong. Begitu mobil berhenti, Heilong melompat dari kursi pengemudi. Aku akan mencari tahu apa yang menyenangkan dulu. Kalian bertiga, cepatlah. Mengikuti kata-katanya, Heilong melangkah menuju pintu masuk utama bar, tampak cemas. Saya belum menyentuh seorang wanita selama lebih dari 2 bulan, jadi saya mungkin menjadi gila karena tercekik. Qin Ming tersenyum, dengan enggan berpindah dari kursi belakang ke kursi pengemudi, dan menemukan tempat parkir gratis untuk parkir. Bos, kamu masih belum mengerti Lao Hei. Setelah misi, dia tidak bisa mengendalikan wanita itu sama sekali. Dalam perjalanan pulang, pria ini sudah pernah bermain dengan pramugari dan pesawat berguncang. Sepertinya gameplay biasa sudah tidak bisa lagi memuaskan anak ini. Dia tidak takut merusak pesawat, membunuh pilot, dan melibatkan seluruh orang di pesawat untuk dikuburkan bersamanya. Ketika Qin Ming, Situ Honglian dan Bai Long masuk ke bar, mereka menemukan Heilong di lantai 3. Lantai ini adalah bar seni pertunjukan tempat mereka bisa menonton pertunjukan tari, sulap, dan lainnya sambil minum. Apapun yang ingin kamu minum, aku akan membayar semua biayanya malam ini. Pesan apapun yang kamu mau, Heilong menjentikkan jarinya, memanggil pelayan, dan berkata dengan berani. Kamu harus membeli pesanannya, tidak ada yang akan bersaing denganmu. Qin Ming bahkan tidak melihat daftar minuman yang diserahkan oleh pelayan. Dia memesan 2 botol Remy Martin XO naga hitam. Bagaimanapun, uang pria ini dihabiskan untuk wanita. Heilong lebih suka minum minuman beralkohol kuat. Dia memesan sebotol vodka lagi, lalu berkata sambil tersenyum, setelah itu, saya akan mengatur program menarik lainnya untuk Xiaobai. Sedangkan untuk bos, lupakan saja. Dengan kakak ipar, kamu tidak lagi seperti kami. Jangan panggil aku, kamu dan aku bukan orang yang sama, kita sama dengan bos, kata Bai Long dengan jijik. Jangan berpura-pura tidak bersalah, bos punya adik ipar, kamu punya siapa? Kata Heilong dengan nada mencemooh. Aku tidak kenal siapapun, dan aku tidak menipu perasaan wanita sepertimu, balas Bai Long. Kamu tidak tahu ini, sobat, aku tidak pernah berbohong kepada wanita. Saat dia mengatakan itu, Heilong Bo mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan beberapa dolar AS. Lihat, apakah dolar AS ini asli? Tidak palsukan. Uang itu asli, artinya hatiku juga nyata. Lebih nyata daripada uang. Qin Ming menambahkan pisaunya dan berkata, Xiaobai tidak berbicara tentang mereka yang mengeluarkan uang, tetapi mereka yang tidak mengeluarkan uang. Wanita mana yang tidak mengeluarkan uang untuk mengikuti pria? Bukankah mengejar wanita membutuhkan uang? Bukankah menikah membutuhkan uang? Setelah menikah, hidup bersama tidak membutuhkan uang. Dengan percaya diri, perbedaannya adalah kebanyakan pria yang bertele-tele membelanjakan uangnya untuk satu atau beberapa wanita, tetapi tidak seperti pria yang bertele-tele, saya sangat dermawan dan bersedia mengeluarkan uang untuk wanita yang berbeda, semakin banyak semakin baik. Bah! Bai Long memuntahkan seteguk anggur yang baru saja dia minum, dan berkata dengan nada mencemooh, aku telah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu. Qin Ming mengacungkan jempolnya, hei tua, terkadang aku harus mengagumimu. Kamu bisa menjelaskan beberapa kata yang tidak tahu malu dengan begitu segar dan halus. Situ Honglian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Terlihat bahwa hubungan ketiga bersaudara itu sangat baik dan mereka berbicara tanpa ada keraguan. Jangan iri, saudaraku, kamu tidak boleh iri. Heilong tidak malu, tapi bangga, dan berkata dengan bangga. Saat beberapa orang sedang mengobrol dan bercanda, seorang pria dan seorang wanita masuk ke dalam bar. Pria bertubuh sedang, mengenakan kemeja putih, namun dengan tangan terbuka, terlihat jelas di dadanya terdapat tato elang yang menjulang tinggi, dengan ekspresi mendominasi di wajahnya. Saudara Xiong. Seorang pelayan di dekatnya buru-buru menyapa saya, mengangguk dan membungkuk, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Xiong, Anda di sini, silakan datang ke sini. Yang menarik perhatian bukanlah laki-laki, melainkan perempuan yang memegang lengannya. Perempuan itu tinggi dan seksi, hampir satu kepala lebih tinggi dari laki-laki. Tubuh bagian atas mengenakan tali ikat pinggang berpotongan rendah berenda-berenda hitam, dan payudara terbuka dengan bangga. Ada tato mawar merah cerah di tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah mengenakan rok bermotif macan tutul dibalut stoking hitam dan sepatu hak stiletto. Pakaian ini membuat wanita terlihat sangat seksi, dengan wajah cantik dan sepasang mata phoenix merah yang menawan, menarik perhatian sebagian besar pria yang hadir. Aku sudah melihat semua wanita di bar. Yang ini cukup bagus. Meski jauh lebih buruk dari kakak iparku, tidak apa-apa. Heilong menatap wanita itu dan tidak lupa menyanjung Situ Honglian. Dia punya pacar, jadi jangan membuat keputusan apapun.
Setiap wanita tidak suka orang lain memuji kecantikannya, dan si Tu Honglian tidak terkecuali, dan menasihatinya sambil tersenyum. Bunga terkenal itu punya pemiliknya. Aku di sini untuk menggemburkan tanah. Apa salahnya punya teman? Aku juga temannya. Setelah mengatakan itu, Heilong memasukkan dua jari ke dalam mulutnya dan meniup peluit keras yang hampir terdengar seluruh bar bisa mendengarnya. Wanita itu tanpa sadar menoleh, dan Heilong segera memberikan ciuman dari udara. Wanita itu tersenyum manis pada Heilong dengan tatapan penuh kasih sayang. Tersenyum padaku, ada pintu malam ini. Kata naga hitam dengan alis menari, dan mengalirkan listrik ke wanita itu. Dari segi penampilan saja, Heilong bukanlah pria yang tampan di mata wanita, juga bukan pria yang jelek, namun ia memiliki tubuh yang kuat dan kulit berwarna perunggu, serta terlihat sangat maskulin, dan ini juga alasan kenapa dia sering berhasil menjemput cewek. Serius, sebaiknya kamu tidak main-main dengan wanita ini. Pacarnya adalah Chao Sanxiong, pemimpin geng Elang Langit, kata si Tu Honglian dengan serius. Kakak ipar, aku baru saja memberitahumu bahwa aku juga temannya, dan pacarnya itu tidak mudah untuk dihadapi. Apakah kamu mencoba membicarakan teori 2 harimu lagi? Tegur Qin Ming. Adik ipar tidak mengerti, aku akan menjelaskannya padanya. Heilong menuangkan anggur ke atas meja dan menulis kata, teman, dan 2 hari di atasnya dengan jarinya. Kakak ipar, lihat, ketika 2 bulan ditulis bersama sebagai teman, kan? Pemimpin Ola adalah temannya, dan teman saya ditulis sebagai 2 hari. Penjelasan langsungnya adalah saya cocok untuk bersama dia menjalani kehidupan yang baik, dan kepala Ola seperti itu tidak cocok. Setelah mendengarkan, si Tu Honglian merasa geli dan tertawa. Dia belum pernah mendengar penjelasan nakal seperti itu dari temannya. Naga hitam ini benar-benar berbakat. Qin Ming dan Bai Long tersenyum, karena lelucon ini telah dijelaskan kepada Heilong berkali-kali dan itu telah menjadi teori klasiknya, yang selalu dia suka pamerkan. Chao Sanxiong melihat hembusan ciuman Heilong dan aliran listrik ke wanita itu, dan wajahnya menjadi gelap. Dia melirik ke kiri dan ke kanan dan melihat si Tu Honglian di sebelahnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara berisik di pintu bar, dan 20 atau 30 orang menyerbu masuk sambil membawa jeruji besi, pipa baja, parang, dan barang-barang lainnya di tangan mereka. Bersihkan tempat, dan minggir dari siapapun yang menghalangi. Jika terjadi sesuatu nanti, jangan biarkan darahmu terciprat ke seluruh tubuhmu. Heng berteriak. Melihat hal tersebut, para tamu yang minum langsung bangkit dan bersembunyi di tangga atau di pojok, sedangkan yang tetap menjulurkan leher untuk melihat kemeriahan, dan selalu ada yang tidak takut mati. Chao Sanxiong melepas bajunya, mengambil parang dari tangan seseorang, dan berjalan menuju meja anggur tempat Qin Ming duduk dengan ekspresi mendominasi di wajahnya. Apa yang aku bicarakan? Kamu baru saja memberikan ciuman dan menimbulkan masalah. Meskipun si Tu Honglian mengatakan ini, dia tidak khawatir sama sekali, karena Qin Ming ada di sampingnya dan orang-orang ini tidak cukup untuk menonton. Adik ipar, apakah kamu membawa lipstikmu? Pinjamkan padaku secepatnya. Si Tu Honglian tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan naga hitam dengan Hong saat pertarungan akan segera dimulai, tapi dia tetap mengeluarkannya dan menyerahkannya padanya. Heilong buru-buru membentangkan serbet, segera menulis sederet angka, menyerahkannya kepada si Tu Honglian dan berkata, kakak ipar, tolong bantu saya menyampaikan pesan. Si Tu Honglian memutar matanya tanpa daya. Dia tidak sabar untuk menjemput gadis-gadis. Nak, kamu sangat berani. Jika kamu berani merayu wanitaku, aku akan mengebiri kamu hari ini. Chao Sanxiong mengangkat parangnya sambil berjalan, menunjuk ke arah naga hitam dan berteriak dengan keras. Aku baru saja melirik wanita itu beberapa kali, dan kamu ingin mengebiriku. Kamu bahkan tidak tahu sudah berapa kali kamu menyentuh wanita itu. Menurut teorimu, bukankah kamu harus ditarik keluar dan dimusnahkan secara manusiawi? Kata naga hitam dengan raut wajahnya. Dia menghina dan tidak mempertimbangkan Chao Sanxiong dan preman yang dia panggil sama sekali. Para preman itu menyerbu ke depan, tetapi mereka tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Sebaliknya, mereka memindahkan meja anggur terdekat dan membersihkan tempat tersebut. Tentu saja, Chao Sanxiong tidak mengetahui asal-usul naga hitam. Melihat tatapan mata naga hitam yang sangat menghina, dia menjadi semakin marah. Sial, kamu masih berani bicara keras-keras, apa kamu tidak ingin hidup lagi? Ayo, pukul dia setengah mati dulu. Tunggu. Qin Ming tiba-tiba berdiri dan berteriak, kami tidak mengenalnya, kamu bisa melawannya sesukamu, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menarik si Tu Honglian ke samping, dan Bai Long juga berdiri, jelas berniat meninggalkan naga hitam. Sial. Heilong mengangkat jari tengahnya ke langit dan berkata dengan nada mencemooh, kamu tidak memiliki kesetiaan dan meninggalkanku sendirian. Apakah kalian berdua akan merasa bersalah? Kamu harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan menyeret kami ke dalam air, kata Qin Ming tanpa menoleh ke belakang. Chao Sanxiong tidak mempermalukan Qin Ming dan 3 orang lainnya, dan membiarkan mereka keluar dari kerumunan. Qin Ming tidak lupa mengambil Remy Martin XO yang dia pesan. Jangan buang-buang uang untuk itu. Dia berjalan ke panggung dengan segelas anggur dan menyerahkannya kepada DJ. Saudaraku, aku akan membelikanmu minuman.
Pinjamkan komputermu dan putar sebuah lagu. Terlepas dari apakah DJ setuju atau tidak, Qin Ming mengambil mouse dan menemukan lagu dance panas di komputer. Musik dance yang seru dan mengasyikkan membuat darah orang mendidih saat mendengarkannya, sehingga bisa merangsang gairah juang para pria. Emosi orang-orang yang menyaksikan kemeriahan pun ikut terangsang, mereka terus bersorak dan bersiul. Kini bar tersebut tiba-tiba berubah menjadi arena tinju hitam, dan sangat meriah. Pertarungan di lapangan pun semakin seru, berubah menjadi pertunjukan untuk naga hitam saja, dan juga menunjukkan sifat ganas dari tentara bayaran, seperti serigala jahat. Saat dia mengayunkan tangan dan kakinya, para preman itu terus jatuh ke tanah, dan mereka semua terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Aduh! Naga hitam itu menjadi bersemangat dan beristirahat dari kesibukan pekerjaannya. Dia mengulurkan ibu jarinya untuk menyentuh hidungnya, meniru gerakan klasik Bruce Lee, dan melolong beberapa kali tidak ada bedanya dengan lolongan serigala. Bab 218. Kecantikan. Sementara perhatian semua orang terfokus pada adegan perkelahian, si Tuong Lian mendekati wanita cantik tinggi dan dengan rok bermotif macan tutul dan menyerahkan serbet padanya. Pria itu memintaku untuk memberikannya padamu. Untuk menjemput gadis-gadis, Hei Long membuat tipuan. Si Tuong Lian berpikir bahwa tipuannya tidak sia-sia. Dia harus memberi Hei Long nomor telepon bagaimanapun caranya. Adapun apakah wanita cantik bermotif macan tutul ini bisa menelepon Hei Long, dia tidak melakukannya. Tidak peduli. Tidak ada banyak waktu, dan semua orang di lapangan meratap. Kecuali Hei Long, semua orang dipukuli hingga jatuh, termasuk Chao Sanxiong. Bersama-sama, orang-orang ini bukan tandingan naga hitam, jika tidak, Qin Ming dan Bai Long tidak akan duduk diam. Sampah. Naga hitam mencengkeram pergelangan kaki Chao Sanxiong, menyeret anjing mati itu ke jendela, mengangkat tangannya dan melemparkannya keluar. Namun, Hei Long bertahan dan tidak melepaskannya. Dia juga tahu bahwa ini adalah Tiongkok, bukan negara asing yang dilanda perang, dan tidak akan baik jika ada orang yang kehilangan nyawa. Ah, jangan lepaskan, tarik aku. Chao Sanxiong menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan kalau naga hitam itu begitu kuat padahal dia tidak berpura-pura melawan. Meski di lantai 3, tapi kalau terjatuh dengan kepala terbalik pasti mati. Sebelum pertarungan, apa yang aku katakan? Apakah kamu pantas mendapatkan kehancuran kemanusiaan? Teriak naga hitam dengan dingin. Ya, tidak, tolong tarik aku. Jika kamu menyukai gadis itu, aku bisa memberikannya kepadamu dengan kedua tangan, kata Chao Sanxiong dengan panik. Sekarang aku tidak tertarik. Aku hanya tertarik untuk membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, naga hitam itu melihat keluar. Iya, kenapa rendah sekali? Kalau kamu terjatuh, aku mungkin paling banyak akan menjatuhkanmu setengah mati. Tidak, aku harus menarikmu ke atas gedung. Dengan begitu kamu tidak perlu dikremasi jika kamu terjatuh, dan itu juga akan menghemat banyak uang untuk biaya kremasi. Mendengar ini, Chao Sanxiong sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya, dan keringat dinginnya mengalir seperti manik-manik yang pecah. Tidak, jangan bunuh aku. Aku belum pernah menyentuh Rose. Dia masih perawan. Perawan. Apakah kamu membodohiku? Kamu berani berbohong padaku sebelum kamu mati. Apakah kamu ingin cepat mati? Kamu tidak akan pergi ke lantai atas, tetap di sini. Setelah mengatakan itu, Hei Long mengangkat Chao Sanxiong dengan satu dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan kemudian melepaskannya. Chao Sanxiong tiba-tiba merasakan tubuhnya anjlok, dan otaknya tiba-tiba berdengung seolah-olah meledak. Dia berteriak putus asa, apa yang saya katakan itu benar, saya tidak memiliki kemampuan. Naga hitam itu hanya mencoba menakut-nakuti Chao Sanxiong mulai dari atas kepalanya. Chao Sanxiong terjatuh sekitar 2 meter dan ditangkap lagi oleh naga hitam itu. Sial, Kasim, demi kamu menjadi Kasim, aku akan mengampuni nyawamu. Chao Sanxiong merasa seperti baru saja meninggalkan neraka. Kakinya menyentuh lantai bar dan dia segera terjatuh ke tanah, wajahnya sepucat kertas. Perkelahian juga merusak kenikmatan minum Qin Ming dan yang lainnya. Setelah naga hitam selesai bertarung dan menyelesaikan masalah, mereka berempat meninggalkan bar bersama. Dalam perjalanan pulang, Hei Long keluar dari mobil dengan penuh semangat karena dia menerima telepon dari Rose yang cantik bermotif macan tutul, dan hubungan berhasil. Dalam sekejap mata, hari berikutnya tiba dan Qin Ming berangkat kerja seperti biasa. Diperkirakan Hei Long tidak akan bisa meninggalkan hotel sepanjang hari, tapi tebakannya salah. Bos, saya diserang dan ditembak. Mereka hanya punya senjata. Mereka mengira saya tidak punya senjata. Sekitar jam 10 pagi, Qin Ming tiba-tiba menerima telepon dari Hei Long yang sangat marah. Mengapa kamu tertembak ketika kamu tidak sedang bermain game dewasa di hotel? Qin Ming bertanya, mengingat bagaimana dia memperlakukan Hei Long. Berdasarkan pemahaman saya, orang ini seharusnya berjuang sepanjang malam dan mengejar tidurnya di siang hari. Oh, jangan bilang begitu. Aku memenangkan lotre. Wanita cantik yang kuhubungi tadi malam benar-benar masih perawan. Dasar beruang. Dia benar-benar bukan laki-laki. Selamat telah memenangkan hadiahnya, canda Qin Ming, mendengar naga hitam berteriak di ujung telepon dengan sangat gembira, dia pasti tidak terluka.
Kamu masih belum mengerti sobat, aku tidak suka seks, aku tidak bersenang-senang bermain, aku tidak tahu keterampilan apapun, aku bahkan mungkin disalahkan dan aku harus bertanggung jawab. Oke, jangan katakan apapun tentang wanita. Qin Ming menyela Heilong dan bertanya, bagaimana kamu diserang dan siapa yang menyerangmu? Saya tidak sengaja memenangkan lotre tadi malam. Saya berpikir untuk menjadi orang baik dan mengirim mawar pulang. Saya disergap begitu saya meninggalkan hotel. Untungnya, teman saya sudah berlatih, kalau tidak dia akan ditembak mati. Debajingan yang menyergapku selesai menembak. Dia melarikan diri. Tidak ada yang tertangkap, tetapi biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Dia pasti sekte beruang itu. Dia harus dibunuh malam ini. Sarang beruangnya ada di sini. Ayo kita gali sarangnya malam ini. Memang benar jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Qin Ming juga orang yang melindungi kekurangannya. Ketika saudara yang baik tertembak, tidak bisa dibenarkan untuk tidak membalaskan dendamnya. Terlebih lagi, Heilong hanya memberikan ciuman. Meski motifnya buruk, Cao Sanxiong terlalu sombong dan meminta orang untuk membunuh Heilong, yang memicu kejadian selanjutnya. Aku akan menelepon Hong Lian dan memintanya mengirim seseorang untuk memeriksanya. Kalau begitu tidak perlu menelepon kakak iparku. Aku sedang dalam perjalanan ke klub teratai merah. Aku akan memberitahunya setelah kita bertemu. Qin Ming tidak pernah menyangka bahwa meminta Heilong untuk berbicara langsung dengan situ Hong Lian akan memicu badai berdarah di kota Donghai. Saudara Qin, meja depan baru saja menelepon dan seseorang sedang mencari Anda. Setelah Qin Ming menutup telepon, Sekretaris Liu Wenjing berkata, meja depan mengatakan dia seorang wanita, tetapi tidak menyebutkan namanya. Apakah kamu ingin menemuinya? Ayo kita temui dia. Qin Ming memikirkan tentang wanita yang dia kenal, tetapi tidak bisa menebak siapa orang itu. Dia mungkin tidak mengenalnya, kalau tidak dia akan meneleponnya secara langsung. Liu Wenjing hendak menelepon meja depan kembali ketika ada ketukan di pintu, dan dia bergegas membuka pintu. Saya melihat seorang wanita yang sangat cantik di luar pintu, dia mengenakan kemeja putih dan rok satu langkah hitam. Fitur wajahnya sangat indah dan konyol. Dia sebanding dengan Gu Qingyi, tetapi wajahnya sedingin es, memberi orang perasaan menyendiri, seperti Gunung Tianshan yang mekar penuh di musim dingin. Halo, kamu baik-baik saja? Liu Wenjing bertanya dengan sopan. Saya sedang mencari manajer Qin. Saya baru saja menelepon meja depan. Wanita itu berkata dengan dingin. Silakan masuk. Ketika wanita itu memasuki ruangan, Qin Ming mengangkat kepalanya dan melirik, dan segera mengenali siapa orang itu, Wu Sue, dokter cantik dari Bingshan. Dia baru saja mengingat wanita yang dia kenal, tetapi dia merindukan dokter. Bingshan. Melihat Wu Sue, Qin Ming pusing. Itu pasti karena dia adalah kelinci percobaan. Selain itu, Wu Sue tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi percintaan. Manajer Qin, apakah saya tidak akan mengganggu Anda? Usue berkata tanpa ekspresi, dan beberapa kata sopan keluar dari mulutnya, yang terdengar sangat canggung. Maaf, saya ada rapat yang sangat penting segera. Qin Ming melihat waktu di layar komputer, masih ada 5 menit rapat, dan Anda punya waktu paling lama 2 menit untuk berbicara. Oke, izinkan saya mempersingkat ceritanya. Usue dengan mudah menebak bahwa itu adalah cerita Qin Ming. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Qin Ming akan mengadakan pertemuan secara kebetulan. Dia segera berjalan ke mejanya dan mengeluarkan portofolio yang menonjol dari tasnya. Coba lihat dulu, ini hadiahmu. Dengan mengatakan itu, Wu Sue membuka tas arsip, yang berisi uang kertas merah, setumpuk 10.000, bahkan tidak 100.000. Apakah itu semua milikku? Kata Qin Ming bersemangat saat matanya melebar saat melihat uang itu. Wu Sue mengangguk, dan sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Qin Ming menyimpan tas arsip itu tanpa upacara. Dokter. Wu, Anda sangat sopan. Anda memberi saya hadiah sebesar itu ketika kita bertemu. Bagaimana saya bisa malu menerimanya? Tetapi karena Anda memberikannya kepada saya, tidak sopan jika saya tidak menerimanya dan saya membiarkannya. Turunkan kebaikanmu. Kalau begitu aku akan menerimanya, terima kasih. Kita akan tiba di sini tepat 2 menit lagi, Wenjing, cepat antar tamu pergi, lalu pergi ke pertemuan denganku. Liu Wenjing tercengang. Dia tidak mengerti lagu mana yang dinyanyikan Qin Ming. Dia baru saja menerima 100.000 yuan dari seorang wanita cantik, dan kemudian mengusirnya dalam sekejap mata sebuah buku. Bukankah ini terlalu tidak bermoral? Usue juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Qin Ming menjadi bajingan. Dia menerima uang itu tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya, seolah-olah dia ada di sini hanya untuk memberikan uang kepada Qin Ming. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat antarkan para tamu pergi, kamu akan terlambat menghadiri rapat. Jika kamu menunda rapat, kamu akan membayar denda 100 yuan untukku, dan aku akan mendenda kamu. 100 yuan lagi. Qin Ming berpura-pura marah, tidak ada bedanya dengan bos yang teduh. Tidak ada pertemuan yang dijadwalkan hari ini, dan tentu saja Qin Ming tidak akan hadir jika ada pertemuan. Liu Wenjing segera mengerti bahwa itu adalah alasan Qin Ming, dan buru-buru melangkah maju dan memberi isyarat mengundang. Nyonya, silakan lewat sini.
Setelah sadar kembali, mata indah Wu Sui berkobar karena amarah, dan dia berkata dengan dingin, "Manajer Qin, apa maksud Anda? Uang saya tidak diberikan kepada Anda secara gratis. Karena Anda menerimanya, Anda harus membayar sesuai dengan itu. Harganya, aku akan mengambil 100 cc darahmu." Karena itu, Wu Sui segera mengeluarkan jarum suntik dari tasnya dan siap mengambil tindakan. "Apa yang akan kamu lakukan?" Qin Ming berpura-pura takut, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan mundur ke sudut dengan kursi putarnya. "Di siang bolong, apakah Anda berani melakukan pembunuhan di depan umum? Biar saya beritahu, ada kamera pengintai di kantor saya, dan setiap gerakan yang Anda lakukan akan difilmkan. Saat Anda datang ke pengadilan, Anda akan diberikan bukti di pengadilan. Bahkan jika Anda tidak dijatuhi hukuman 3 tahun, Anda akan dijatuhi hukuman 3 tahun. Setelah 5 tahun, Anda akan menjadi orang tua ketika Anda dibebaskan dari penjara." Tidak tahu malu. Wu Sui sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Sangat sulit bagi seorang sarjana untuk bertemu dengan seorang tentara. "Aku memberimu uang untuk membeli darahmu, bukan untuk memberikannya kepadamu secara gratis. Sudah kubilang sebelumnya, kupikir kamu tidak akan begitu murah hati. Kupikir itu adalah tip untuk mendukungku." Qin Ming menunjukkan rasa jijik dan melemparkan tas arsip yang dia pegang di tangannya sebagai perisai. "Ambil uangmu dan pergi, buang-buang waktuku. Aku menghasilkan ratusan juta dalam 1 menit, jadi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya bersamamu. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengganti kerugianku. Aku tidak akan menjadi mampu memberikan kompensasi padamu bahkan jika aku menjualmu." Berbicara tentang ini, Qin Ming tersenyum menyipit dan menatap Wu Sui dari atas ke bawah dengan matanya yang cabul. "Namun, jika kamu menggunakan tubuhmu sebagai kompensasi, aku dapat mempertimbangkannya." Bajingan dan bajingan. Segalanya tidak berjalan baik, dan Wu Sui menjadi marah lagi. Dia mengambil tas arsip dan segera pergi dengan sepatu hak tingginya. "Dr. Wu, saya dengan hormat mengingatkan Anda, berhati-hatilah. Ada banyak perampokan di sekitar perusahaan baru-baru ini, dan ada banyak perampokan, baik kekayaan maupun seks." Melihat punggung Wu Sui yang anggun, Qin Ming menahan senyum dan berteriak. "Bersambung."